Amin. Shalom semuanya. Gimana kabarnya? Tentu saja kita semua dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat, dan selalu mantap. Ya, puji nama Tuhan ya. Bersyukur kita sekarang sudah mau akhir tahun ya. Sudah mau akhir tahun, nggak terasa. Mungkin sebelum saya sharing firman, saya coba share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat di seberang sana? Sudah. Sudah ya. Baik. Ya, tema kita di bulan ini adalah maximize the potential of Christ in your life ya. Jadi temanya juga sudah meningkatkan potensi ya karena temanya dalam bahasa Inggris. Temanya lain dari yang lain ya. Jadi untuk membacakan temanya aja kita harus meningkatkan potensi yang ada di dalam diri kita. Oke, ya, memaksimalkan potensi Kristus di dalam kehidupan kita, ya. Jadi saya percaya bahwa setiap kita rindu ya, supaya segala potensi Kristus yang ada di dalam kehidupan kita bisa termanifestasi dengan maksimal, ya. Karena kita semua tahu ya bahwa hidup yang kita hidupi sekarang di dalam daging bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita, gitu ya. Jadi karena kehidupan Kristus yang ada di dalam kehidupan kita, namun di sisi yang lain kita sendiri masih tinggal di dalam tubuh ya, kita sendiri masih tinggal di dalam tubuh. Jadi pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup yang kita hidupi sebenarnya bukan kita lagi, tetapi hidup Yesus yang ada di dalam kita. Namun faktanya kita masih tinggal di dalam tubuh gitu. Jadi karena tubuh kita ini masih lemah, daging kita masih lemah, karena itu perlu dimaksimalkan potensi Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi kalau Pak Gembala suka kasih ilustrasi gitu ya, kasih ilustrasinya di mana yang namanya anak-anak, bayi manusia yang baru lahir itu sebenarnya punya potensi untuk menjadi untuk menjadi orang-orang yang hebat, untuk menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam kehidupannya, untuk menjadi presiden, untuk menjadi impactor creator, untuk jadi pengubah sejarah, untuk menjadi pahlawan-pahlawan di dalam kehidupan ini. Akan tetapi hal itu tidak terjadi secara otomatis gitu ya, tidak terjadi secara otomatis. Memang secara potensi itu ada di dalam manusia itu untuk menjadi manusia-manusia yang unggul gitu ya. Tetapi apakah kemudian dia akan menjadi seperti sebagaimana mestinya, itu tergantung dari bagaimana caranya orang tua mendidik, bagaimana pengalaman-pengalaman pribadinya dia gitu ya. Nah, namun bagaimanapun kita tetap harus ingat bahwa potensi itu asalnya dari Tuhan kan gitu ya. Potensi itu asalnya dari Tuhan. Jadi memang tema di 2 bulan ini terlihat sepertinya seolah-olah kayaknya kok mengandalkan kekuatan manusia. Padahal sebenarnya enggak ya, bahwa justru potensinya itu asalnya dari Tuhan gitu. Justru karena Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita lah, makanya kita bisa memaksimalkan kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Justru karena Kristus sudah terlebih dahulu ada dan hadir di dalam kehidupan kita, karena itulah kita bisa hidup maksimal, memaksimalkan potensi yang ada di dalam setiap kita. Mungkin sebelum kita masuk, saya mau membacakan satu ayat dari 2 Korintus 3 ayat yang kelima. 2 Korintus 3 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi kalaupun kita nantinya bisa hidup maksimal, memaksimalkan potensi Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupan kita, itu juga bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena hebat kita, bukan karena kita gitu ya, tetapi semata-mata karena memang Kristus yang sudah memberikan hidupnya. Dia sudah menebus hidup kita dengan darahnya yang mahal, dia tinggal dalam kehidupan kita, dan dia rindu ingin memakai kehidupan kita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita akan ambil nanti 3 poin Bapak Ibu Saudara yang terambil dari Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Oke. Kita lihat di Roma 12 mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua ya, dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia. Dikatakan di sana, berdasarkan semua yang sudah saya katakan sebelumnya tentang berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita, maka sudah sepantasnya lah kita membalas kebaikan hatinya, katanya gitu ya. Jadi semuanya berasal dari Allah, Bapak Ibu Saudara ya.
berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita. Jadi semua karena kebaikan hati Allah. Karena kebaikan hati Allah yang luar biasa itu, maka sudah sepantasnya lah kita membalas segala kebaikan hatinya. Janganlah kita mengikuti lagi cara hidup yang tidak baik, yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi, katanya begitu. Tetapi hendaklah setiap kita mengambil keputusan seperti ini. Ya Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai kurban bagimu, walaupun sebenarnya kita masih hidup. Keputusan yang seperti itu merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan hati Tuhan. Lalu dia akan memperbaharui pikiran kita sehingga kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendaknya bagi kita dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Maksud saya, kita dimampukan mengerti dan memilih apa yang baik dan yang paling tepat bagi kita, serta apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa memaksimalkan potensi Kristus di dalam kehidupan kita, kita bisa lihat beberapa poin yang diambil dari Roma 12 ayat yang kedua. Saya ambil dari terjemahan firman Allah yang hidup, Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan, jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini. Jadi ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang harum, yang berkenan kepada Tuhan, jangan biarkan kita meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini. Melainkan jadilah orang-orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Bapak Ibu Saudara, terus terang ya, saya pengakuan dosa sama Bapak Ibu. Tadinya saya itu paling nggak suka sharing firman menyebutkan sesuatu yang negatif, seperti misalnya ada kata jangan gitu ya, contohnya. Tapi setelah saya pelajari, ternyata kebenaran firman juga menyebutkan kepada setiap kita gitu ya, tentang hal-hal yang memang tidak boleh kita lakukan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ya kita belajar untuk ikutin kebenaran firman ya, dan bukan pemahaman-pemahaman kita gitu ya. Tadi saya pikir mau pakai kata-kata yang negatif gitu ya, tapi ternyata ya firman Tuhan juga bukakan gitu beberapa hal yang memang hal-hal yang negatif disebutkan bahwa itu memang tidak dibenarkan untuk kita melakukannya. Jadi ada 3 hal yang kita bisa belajar dari poin ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini. Artinya poin yang pertama yang akan kita pelajari bersama-sama, Tuhan rindu agar setiap kita punya tingkah laku yang baru. Kemudian hal yang kedua, kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran, gitu ya. Ada kepribadian, melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Yang kedua, poin yang diambil adalah memiliki kepribadian yang baru, Bapak Ibu Saudara. Kepribadian yang baru ini berbicara tentang baik perbuatan maupun pikiran kita, gitu ya. Karena di sini disebutkan dalam segala perbuatan dan pikiran. Jadi nggak cuma sekedar perbuatan itu sesuatu yang nyata ya, sudah termanifestasi, sudah kelihatan, tetapi terlebih Tuhan juga rindu kita punya pikiran yang baru, Bapak Ibu Saudara ya. Dan hal yang ketiga, ini dikatakan niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Poin yang ketiga adalah kita memiliki pengertian dan pengalaman yang baru. Jadi ada tingkah laku yang baru, ada kepribadian yang baru yang terdiri dari perbuatan dan pikiran, dan juga ada pengertian dan pengalaman yang baru. Kita akan bahas satu persatu mengenai tingkah laku yang baru ya. Tingkah laku yang baru dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia dikatakan, saudara-saudari yang saya kasihi, kita bagaikan pendatang dan orang yang tidak menetap di dunia. Karena itu saya mohon supaya kamu semua tidak mengikuti keinginan-keinginan badanimu yang berdosa. Hawa nafsu inilah yang berperang melawan keinginan jiwa kita. Sekarang kita berada di antara orang-orang yang belum mengenal Allah. Dan mereka menuduh kita sebagai orang jahat. Jadi orang-orang yang belum mengenal Allah itu, mereka menuduh kita sebagai orang jahat, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kita perlu menunjukkan kelakuan baik kepada mereka, supaya mereka akhirnya sadar dan bertobat.
Dengan begitu, mereka akan memuji Allah ketika melihat Kristus Yesus datang pada hari terakhir. Jadi, kita diminta untuk meninggalkan ya tadi, jangan mengikuti tingkah laku duniawi ini gitu ya, tingkah laku seperti orang-orang dunia ini lakukan gitu ya. Nah, kita diminta untuk mengenakan tingkah laku yang baru, Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa kita diminta untuk mengenakan tingkah laku yang baru? Karena sebenarnya kita ini hanyalah pendatang dan orang-orang yang tidak menetap di dunia. Karena kita adalah pendatang dan orang-orang yang tidak menetap di dunia, karena itu kita harus menyadari bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara. Dunia ini bukanlah tempat kita selama-lamanya gitu ya. Karena itu jangan biarkan hati, pikiran, perasaan, dan kehendak kita melekat kepada apa yang ada di dunia ini gitu ya. Tuhan ingin supaya kita tidak mengikuti keinginan-keinginan badani kita yang berdosa ya, keinginan-keinginan badani maunya enak sendiri, maunya segala sesuatu yang mengenakan bagi jasmani kita gitu ya, bagi kedagingan kita gitu ya. Tetapi di sini dikatakan ya, Petrus berkata, "Karena itu saya mohon supaya kamu semua tidak mengikuti keinginan-keinginan badanimu yang berdosa." Jadi luar biasa ya, keinginan Petrus itu adalah dia memohon supaya kita tidak mengikuti keinginan-keinginan badani kita yang berdosa. Saya pikir-pikir ini luar biasa ya, seperti Paulus, Petrus gitu ya, mereka melayani Tuhan itu benar-benar dengan motivasi hati yang murni. Kalau kadang kita nggak sadar gitu ya, waktu kita melayani, mungkin kita ingin supaya orang mengucapkan terima kasih sama kita misalnya, atau kita melayani karena supaya orang melihat kita misalnya. Tetapi di sini Petrus dan Paulus saya melihat benar-benar motivasi hatinya murni ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena itu saya mohon supaya kamu semua tidak mengikuti keinginan-keinginan badanimu yang berdosa. Jadi yang dia mohonkan adalah agar orang-orang yang dibimbing sama dia bukan mengikuti keinginan dagingnya, tetapi mengikuti keinginan Tuhan. Jadi dia benar-benar membawa orang-orang kepada keinginan dan kehendak Tuhan dan bukan keinginan dan kehendak mereka sendiri gitu ya. Kenapa? Karena hawa nafsu itulah yang berperang melawan keinginan jiwa kita. Dan karena di sekeliling kita ada orang-orang yang belum mengenal Allah, dan orang-orang yang belum mengenal Allah itu mereka menuduh kita sebagai orang jahat gitu ya. Karena itu kita perlu terus-menerus menunjukkan kelakuan kita yang baik kepada mereka supaya orang-orang yang ada di sekeliling kita pada akhirnya sadar dan bertobat, karena kehendak Tuhan itu kan supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal gitu ya. Itu di Yohanes 6 ayat yang ke-40, kehendak Tuhan supaya setiap orang yang melihat anak beroleh kehidupan yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan pengen supaya semakin banyak orang diselamatkan. Tuhan pengen supaya melalui kehidupan kita banyak orang boleh mengenal kasih Tuhan Yesus gitu ya. Dan karena itulah kita perlu mengenakan tingkah laku kita yang baru dan kita tidak mengikuti keinginan-keinginan badani kita yang berdosa gitu ya. 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu, katanya begitu ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya gitu ya. Jadi ketika kita mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa nggak ada gitu ya. Jadi itu kerinduan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, supaya kita memiliki tingkah laku yang baru gitu ya, tingkah laku yang baru. Kemudian hal yang kedua, Tuhan rindu agar setiap kita memiliki kepribadian yang baru. Nah, kepribadian yang baru ini terdiri dari perbuatan dan pikiran, gitu ya. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang pertama dikatakan, karena itu lepaskanlah dirimu dari segala macam kejahatan. Jangan berbohong, jangan bersikap munafik, jangan iri hati, dan jangan membicarakan kesalahan orang lain, katanya. Apalagi memfitnah. Sebagaimana bayi yang baru lahir selalu haus akan air susu murni dari ibunya.
begitu jugalah kalian hendaknya selalu haus akan pelajaran rohani yang benar, yaitu yang terdapat dalam firman Allah. Dengan demikian, kalian akan semakin dewasa secara rohani. Karena dalam firman Allah ada tertulis, kalian sendiri sudah merasakan kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan rindu setiap kita punya kepribadian yang baru, ya Bapak Ibu Saudara. Dan dalam New Life ini kita terus-menerus bertumbuh ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sadari 2 bulan belakangan ini saya sendiri secara pribadi banyak sekali bertobat, Bapak Ibu Saudara ya, banyak sekali pola pikir saya yang salah itu diubahkan gitu ya. Hal-hal yang saya berpikir baik-baik aja gitu ya. Tadinya saya mikir kan udah mungkin ya kalau kita merasa kita kan sudah banyak berubah gitu ya, dari dulunya kita belum mengenal Yesus misalnya, mungkin kita punya sifat-sifat yang tabiat-tabiat dosa yang lama gitu ya, dan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tabiat-tabiat dosa itu kemudian kita sudah tinggalkan gitu ya, kita sudah tinggalkan dan kita sudah memperoleh kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Akan tetapi ternyata kerinduan Tuhan supaya setiap kita semakin hari, setiap saat, setiap waktu kita terus-menerus diperbaharui, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita nggak cukup puas dengan perubahan hidup yang kita sudah alami ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita ngerasa sudah cukup gitu ya. Enggak, tapi Tuhan pengen supaya setiap kita terus-menerus diperbaharui dan kita terus-menerus dimurnikan. Ini yang saya sangat menyadari dan sangat merasakan ya beberapa belakangan ini, terutama 2 bulan belakangan ini, Bapak Ibu Saudara, saya benar-benar merasakan bahwa motivasi hati dimurnikan, diingatkan tentang hal-hal yang memang tidak berkenan kepada Tuhan ya, segala macam kejahatan. Kadang kita memikir bohong-bohong dikit nggak apa-apa misalnya gitu ya. Tapi firman Tuhan jelas memperingatkan kita untuk kita tidak kompromi sama dosa. Kemudian kadang kita bersikap munafik mungkin gitu ya, atau kita punya iri hati sama orang lain, nggak terima ketika orang lain mendapatkan sesuatu yang lebih baik, atau mungkin kita mikir kita ngomongin orang di belakang nggak apa-apa, orangnya nggak tahu gitu ya. Nah, ini ternyata firman Tuhan jelas mencatat ini sebagai sebuah dosa gitu ya, dan kita nggak boleh melakukan hal itu gitu. Jadi sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, belakangan ini pun saya berpikir harus bertobat gitu, dan saya berkata sama Tuhan, Tuhan mohon ampun, dan saya rindu ingin diperbaharui kembali, selalu diperbaharui gitu ya. Jadi yuk mari kita sama-sama Bapak Ibu Saudara ya, kebenaran belajar untuk sebagaimana bayi yang baru lahir selalu haus akan air susu murni dari ibunya, begitu jugalah setiap kita hendaknya selalu haus akan pelajaran rohani yang benar. Jadi ketika kebenaran firman itu disampaikan, yuk mari kita memiliki sikap hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman, sikap hati yang rindu untuk selalu dibentuk dengan kebenaran firman. Kalau memang ada kesalahan dari dalam diri kita, mari dengan rendah hati kita mengakui dan kita kembali memperbaharui perbuatan, memperbaharui pikiran kita. Kebenaran firman itu memurnikan kita gitu ya. Karena dengan begitu kita akan semakin dewasa secara rohani gitu ya. Kita akan terus bertumbuh di dalam kesempurnaan Kristus gitu. Karena setiap kita kan sudah merasakan kebaikan hati Tuhan ya. Tuhan sudah begitu baik sama kita, dan Tuhan sudah menyerahkan nyawanya, tubuhnya untuk mati gantikan kita dengan kebaikan hatinya yang begitu luar biasa. Mari hari ini kita juga bersama-sama memberikan hati kita, memberikan hidup kita, memberikan segala yang ada pada kita, dan memberi diri kita untuk sungguh-sungguh dibentuk dengan kebenaran firman. Bukan berdasarkan apa kata kita gitu ya, tetapi berdasarkan apa kata firman. Kalau firman Tuhan berkata, jangan lakukan hal-hal ini, ya mari kita sama-sama ikut kebenaran firman gitu ya. Jadi Tuhan ingin agar kita bisa murni, kita memiliki hati yang lebih lagi, Bapak Ibu Saudara ya. Saya sendiri melihat adalah sebuah anugerah kita bisa berada di New Life ya, Bapak Ibu Saudara. New Life sungguh-sungguh Tuhan membawa New Life semakin hari semakin luar biasa. Tuhan menyingkapkan banyak rahasia melalui New Life gitu ya. Banyak hal yang di tempat-tempat lain itu belum dibukakan, belum disingkapkan gitu ya. Banyak orang yang masih mengejar hanya sekedar tampilan luar gitu ya, tetapi di New Life ini kita benar-benar berbicara benar-benar sampai ke dalam ya, benar-benar sampai ke dalam, dan sungguh-sungguh motivasi hati kita semuanya
terlihat gitu ya, motivasi hati kita semuanya transparan gitu, nggak ada yang tersembunyi Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan rindu kita semua terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan pribadi Tuhan, dan Tuhan rindu kita semua terus-menerus dibersihkan dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga, Yohanes 15 ayat yang ketiga dalam firman Allah yang hidup dikatakan di sana, Ia telah memelihara kalian serta membersihkan kalian dengan perintah-perintah yang telah kuberikan kepada kalian agar kalian lebih kuat dan lebih berguna. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita dibersihkan sama firman, kadang-kadang menurut daging kita rasanya nggak enak gitu ya. Kadang-kadang daging kita rasanya pengen berontak gitu. Tetapi mari kita sama-sama belajar pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan pengen membersihkan setiap kita gitu ya, membersihkan setiap kita sehingga hati kita ini benar-benar melayani Dia dengan motivasi hati yang benar gitu ya. Dan ketika kita dibersihkan dengan perintah-perintah yang Tuhan berikan, supaya kitanya menjadi lebih kuat gitu ya dalam menghadapi segala sesuatunya, kita bisa berespon dengan benar, kita tidak mencari kambing hitam, kita tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain gitu ya. Tetapi kita mengerti bahwa Tuhan rindu kita supaya setiap kita punya kepribadian yang baru gitu ya. Dan dengan begitu kita bisa lebih kuat dan kita lebih berguna gitu ya, sehingga kita bisa terus melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan gitu ya. Karena kerinduan Tuhan bukan supaya kita, sekali lagi, kerinduan Tuhan bukan supaya kita mengikuti keinginan daging kita. Itu bukan kerinduan Tuhan, tetapi kerinduan Tuhan adalah agar kita mengikuti keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi goalnya adalah supaya kita mengikuti keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita dan bukan mengikuti keinginan daging kita. Dalam perbuatan, jadi kita memiliki kepribadian yang baru di dalam perbuatan. 1 Petrus 2 ayat 13 dikatakan dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia, agar nama baik Tuhan Yesus tidak tercoreng, katanya, hendaklah kamu taat kepada semua pemerintah di dunia ini, baik kepala negara sebagai penguasa tertinggi, maupun wakil-wakilnya yang Dia tugaskan untuk menghukum orang yang berbuat jahat dan menghormati orang yang berbuat baik. Karena Allah mau agar kita semua melalui perbuatan-perbuatan yang baik dapat menutup mulut orang-orang yang sukar mengerti. Mereka tidak mengenal Allah, tetapi justru suka menyebarkan fitnah, katanya. Ingatlah bahwa sebelum dibebaskan oleh Yesus, kamu hidup seperti budak iblis. Jangan sampai kamu berpikir, sekarang aku sudah bebas dan termasuk orang yang dipilih Allah. Berarti tidak masalah kalau aku sengaja berbuat dosa. Sebaliknya, kamu harus menganggap dirimu sebagai budak kepunyaan Allah. Jadi, hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudari seiman, hiduplah dengan hormat dan takut kepada Allah, dan hormatilah kepala negara kita di dunia ini. Dari sini kita belajar ya Bapak Ibu Saudara untuk kita menghormati otoritas yang Tuhan tetapkan selama di dunia ini. Di dunia ini, di New Life secara khusus Bapak Ibu Saudara, kita punya Bapak rohani ya. Yuk mari kita sama-sama kita menghormati Bapak rohani kita menghargai otoritas yang daripada Tuhan, karena ada pengurapan ya melalui Bapak rohani. Ada doa yang setiap saat, setiap waktu dipanjatkan untuk setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Adalah sebuah hak istimewa ya. Kalau saya merasakan anugerah yang terbesar, yang kedua yang Tuhan berikan dalam hidup kita, anugerah terbesar yang pertama itu adalah Yesus memberikan nyawanya, mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Dia ada, Dia tinggal di dalam kita, Dia menyucikan, menguduskan, menebus hidup setiap kita. Itu anugerah yang terbesar, yang paling utama gitu ya. Dan anugerah terbesar yang kedua adalah Tuhan memberikan kepada kita Bapak rohani untuk membimbing setiap kita sehingga kita boleh berjalan
menurut jalannya Tuhan. Sekali lagi Bapak rohani itu tidak menuntun kita untuk kita mengikuti kedagingan kita gitu ya, tetapi Bapak rohani itu menuntun kita supaya kita mengikuti keinginan-keinginan Tuhan di dalam kehidupan ini. Saya sendiri beberapa kali gagal fokus Bapak Ibu Saudara, dan saya berapa kali sensi lah sama Pak Gembala gitu ya. Jadi saya ngerasa, kok gini sih gitu. Tetapi ternyata setelah saya renungkan, ketika saya sakit hati sama Pak Gembala gitu ya, ketika saya sakit hati sama Bapak rohani saya, sebenarnya di sana saya sedang mencoreng nama baik Tuhan Yesus ya. Soalnya di sini dikatakan agar nama baik Tuhan Yesus tidak tercoreng, hendaklah kamu taat kepada semua pemerintah di dunia ini. Apa masalahnya sehingga saya nggak bisa taat sama Bapak Gembala? Apa masalahnya sehingga saya nggak bisa taat dengan Bapak rohani, dengan otoritas Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya gitu ya. Sementara Tuhan bilang suruh taat gitu ya kepada pemerintah di dunia ini, dan nggak dibilang pemerintah yang baik misalnya gitu. Apalagi Bapak Gembala kita kan baik ya, Bapak rohani kita baik gitu, Bapak rohani yang memperhatikan jiwa kita. Cuman maksudnya dalam konteks ini pemerintah ini dia nggak dibilang harus yang baik atau harus yang bagaimana gitu ya, tetapi dibilangnya kita harus taat katanya gitu ya. Nah, dengan wakil-wakilnya gitu ya, karena Allah mau kita semua melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik, kita bisa menutup mulut nih orang-orang yang sukar untuk mengerti. Di luar sana banyak Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang nggak bisa ngerti gitu ya. Mereka sebenarnya nggak kenal Allah, tapi justru suka menyebarkan perkataan-perkataan yang enggak gitu ya. Nah, ini ayat ini diberitahu untuk orang-orang percaya Bapak Ibu Saudara ya. Ini buktinya, dikatakan ini bukan untuk orang yang nggak percaya sama Tuhan. Soalnya dikatakan ingatlah bahwa sebelum dibebaskan oleh Yesus, kamu hidup seperti budak iblis gitu. Jadi waktu sebelum kita dibebaskan, kita hidupnya seperti budak iblis gitu. Jangan sampai kamu berpikir sekarang aku sudah bebas. Nah, sekarang kan kita sudah dibebaskan gitu ya. Tapi bukan berarti kita bebas untuk berbuat dosa dengan sengaja gitu ya. Sebaliknya, kita harus menganggap diri kita sebagai budak kepunyaan Allah, sebagai hamba-hamba Allah, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita diminta, ini firman yang berkata ya Bapak Ibu ya, bukan saya. Jadi kita diminta untuk menghormati semua orang, dan firman ini Bapak Ibu bukan buat Bapak Ibu Saudara saja, tapi juga terutama untuk saya, mengingatkan saya gitu ya, untuk menghormati semua orang, mengasihi saudara-saudara seiman, kemudian hidup dengan hormat dan takut kepada Allah, dan hormati pemimpin-pemimpin kita, begitu ya. Jadi ada otoritas Tuhan, ada sebenarnya kalau Bapak Gembala mengarahkan kita gitu ya, ada kepercayaan yang Bapak Gembala berikan kepada kita. Jadi mari kita bersama-sama gitu ya, bergandengan tangan untuk kita boleh bersama-sama menyelesaikan visi yang daripada Tuhan gitu ya, yang Tuhan bukakan melalui Bapak Gembala kita, melalui Bapak rohani kita. Kemudian di samping melalui perbuatan, Tuhan juga ingin supaya kita memiliki pikiran yang baru, Bapak Ibu Saudara ya. Pikiran yang baru. Dalam Kolose 3 ayat 1, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, karena dapat dikatakan bahwa saudara hidup kembali ketika Kristus bangkit dari antara orang mati. Maka sekarang arahkanlah pandangan saudara kepada harta kekayaan dan sukacita di sorga, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah di tempat kemuliaan dan kekuasaan. Biarlah sorga memenuhi pikiran saudara. Jadi pikiran kita ini dipenuhin sama surga gitu ya. Biarlah sorga memenuhi pikiran saudara. Jangan selalu memikirkan hal-hal dunia. Keinginan saudara akan hal-hal dunia harusnya sudah padam, seperti halnya orang yang sudah mati. Hidup saudara yang sebenarnya ialah di sorga, bersama-sama dengan Kristus dan Allah. Dan bila mana Kristus, yaitu hidup kita yang sesungguhnya datang lagi, jadi keren ya, bila mana Kristus yaitu hidup kita yang sesungguhnya, jadi hidup kita ini adalah Kristus, ya, hidup kita yang sesungguhnya. Katakan bersama-sama dengan saya, hidup saya yang sesungguhnya adalah Kristus, ya. Dan bila mana Kristus, yaitu hidup kita yang sesungguhnya datang lagi, maka saudara akan bersinar bersama dengan Dia, serta mengambil bagian dalam segala kemuliaannya. Karena itu, buanglah segala hal yang duniawi dan penuh dosa. Matikanlah segala keinginan jahat yang tersembunyi di dalam diri saudara. Jadi kadang ada keinginan-keinginan jahat yang
terselubung ya Bapak Ibu Saudara ya dalam pikiran kita, nggak ketahuan, nggak ada satu orang pun yang tahu motivasi hati kita gitu ya. Tetapi sekali lagi Tuhan ingin memurnikan setiap kita gitu ya, matikan segala keinginan jahat yang tersembunyi di dalam diri saudara, di dalam diri setiap kita, termasuk di dalam diri saya Bapak Ibu. Janganlah melakukan dosa percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan keinginan-keinginan yang memalukan. Janganlah memuja barang-barang yang mewah dalam hidup ini, karena itu berarti penyembahan berhala. Murka Allah menimpa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu. Ini kan kadang kita nggak mau lagi ngomongin tentang murka Allah karena kita sudah merasa udah kasih karunia gitu ya. Tetapi rupanya dalam firman Tuhan masih dibunyikan gitu bahwa kalau kita masih membiarkan gitu ya, masih membiarkan segala hal yang duniawi dan penuh dosa, segala keinginan jahat yang tersembunyi di dalam diri kita masih kita biarkan, maka sebenarnya murka Allah menimpa. Itu artinya menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-7, dalam firman Allah yang hidup, dahulu saudara melakukan hal-hal tersebut. Ya, tadinya kita melakukan hal-hal itu pada waktu hidup saudara masih merupakan bagian dari dunia ini. Tetapi sekarang sudah waktunya. Jadi udah waktunya bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara ya. Sudah waktunya saudara meninggalkan dan membuang jauh-jauh segala kemarahan, kebencian, sumpah serapah, dan kata-kata kotor. Janganlah saling mendustai. Hidup saudara yang lama dengan segala kejahatannya melakukan hal-hal semacam itu. Tetapi sekarang hidup yang lama itu sudah mati dan lenyap. Saudara menjalani hidup yang sama sekali baru. Saudara makin banyak belajar tentang kebenaran serta terus berusaha supaya makin seperti Kristus yang menciptakan hidup baru ini di dalam diri saudara. Jadi kita diingatkan ya Bapak Ibu Saudara supaya kita semakin seperti Kristus. Kalau tadi di ayat yang sebelumnya rasanya belum terlalu jelas ya di dalam Kolose 3 mulai dari ayatnya yang kelima itu kesannya gitu ya, segala keinginan jahat yang tersembunyi di dalam diri kita itu kesannya hanya dosa percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kesannya kayak hanya dosa-dosa yang dalam tanda kutip dosa-dosa besar gitu ya, kita merasanya begitu. Tetapi di ayat berikutnya ternyata sangat jelas, bukan hanya berbicara sampai di sana saja, tetapi bahkan sampai ke motivasi hati ya, menanggalkan dan membuang jauh-jauh segala kemarahan. Nggak boleh marah, kebencian. Kadang-kadang saya mikir juga, saya juga bertobat Bapak Ibu Saudara ya, saya mikir kebencian wajar lah saya benci gitu loh ya, kan nyebelin sih gitu, habis kata-katanya gitu sih gitu ya, kadang-kadang saya berpikir itu wajar gitu, tapi ternyata nggak bisa gitu ya Bapak Ibu Saudara ya, kita diingatkan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hal ini adalah dosa gitu ya, hal ini adalah dosa. Dan uniknya beberapa waktu belakangan ini saya ketemu sama beberapa orang gitu ya, dan ada ngajar gitu Bapak Ibu, dari kelas itu ada sekitar 25-an orang gitu. Ketika ngobrol-ngobrol gitu saya tanya apa sih masalah yang paling besar gitu, dan apa yang mereka rasakan tentang diri mereka sendiri, bagaimana pikiran mereka tentang diri mereka sendiri. Mereka banyak yang berkata sebenarnya mereka merasa diri mereka ini adalah orang yang pemarah gitu, dan masih banyak yang menyimpan kepahitan, masih banyak yang menyimpan kebencian gitu sama orang lain gitu. Dan dari sana akhirnya sama-sama menyadari gitu, maksudnya yang mahasiswa juga menyadari, saya sendiri pun juga menyadari gitu, bahwa banyak orang yang akhirnya tidak mencapai tujuan hidup yang maksimal gitu ya, atau tidak potensi Kristus yang ada di dalam hidupnya tidak bisa maksimal di dalam hidupnya. Kenapa? Karena kemarahan ini, karena kebencian, karena kepahitan. Banyak orang yang saya dengar belakangan ini gitu ya Bapak Ibu Saudara, karena kepahitan, nggak mau lagi melayani, karena kepahitan akhirnya padahal dia punya talenta di satu bidang, tetapi karena dia ngerasa dia nggak cocok sama orang tertentu, akhirnya dia menarik diri dan dia
cari yang lain atau pindah ke tempat lain gitu ya. Akhirnya sayang, padahal sebenarnya Tuhan menyediakan komunitas, Tuhan menyediakan orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk kita bisa bersama-sama besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya gitu ya. Ketika kita berespon dengan benar, ketika kita bereaksi dengan benar, maka kita justru akan semakin tajam gitu ya. Dan kemarahan, kebencian, inilah yang seringkali membuat kita menjadi semakin jauh dari tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita gitu ya. Ini terus terang saya sendiri bertobat Bapak Ibu Saudara ya dalam beberapa waktu belakangan ini gitu ya. Saya minta ampun sama Tuhan dan saya berkata, Tuhan aku mau kembali di jalan-Mu gitu ya. Karena harta yang kita punya saat ini Bapak Ibu Saudara itu masih berada dalam bejana tanah liat ya. Artinya apa? Ada pribadi Kristus yang adalah harta yang begitu mulia di dalam hidup kita, namun kita juga perlu akui bahwa kita masih tinggal di dalam tubuh. Tubuh ini masih lemah gitu. Karena itu tubuh ini butuh firman, tubuh ini butuh diingatkan gitu ya dengan kebenaran-kebenaran firman. Sekalipun kadang waktu kebenaran firman ini disampaikan nggak enak rasanya bagi kedagingan, tapi yang Tuhan rindu adalah supaya setiap kita mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita dan bukan mengikuti apa yang kita mau dalam hidup kita. Karena itu firman ini mengembalikan kita pada track-nya gitu ya, mengembalikan kita di jalan yang sebenarnya. Jadi yuk mari kita bersama-sama apabila kita merasa ada sikap kita, tingkah laku kita, pikiran kita yang mungkin selama ini tidak benar gitu ya, tidak sesuai dengan kebenaran firman, mari kita bersama-sama dengan rendah hati mengakui. Sekali lagi kalau kita bisa rendah hati itu juga bukan karena kuat gagah kita, itu semua mata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan, karena Kudus yang mengingatkan kita yang baru, roh yang taat, roh yang lembut di dalam batin kita, roh yang mau dengar-dengaran, roh yang mau dengar ya pada kebenaran firman. Jadi yuk mari kita sama-sama dengan rendah hati mengakui, Tuhan ini aku minta ampun atas kesalahan yang telah Engkau lakukan dan aku bersyukur karena Engkau sudah menebus untuk kesalahan yang baru saja aku lakukan, dan aku mau Tuhan kembali di jalan-jalan-Mu. Aku mau Tuhan ini hidupku pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama ya, kita sama-sama bergandengan tangan berlari-lari pada panggilan sorgawi. Tapi sekarang sudah waktunya kita menanggalkan dan membuang jauh-jauh segala kemarahan, segala kebencian, sumpah serapah, dan kata-kata yang kotor, tidak lagi saling mendustai. Hidup kita yang lama dengan segala kejahatannya, yang melakukan hal-hal seperti itu, sekarang sudah mati, sudah lenyap gitu ya. Kita udah nggak lagi hidup di sana. Kita menjalani hidup saat ini yang sama sekali baru gitu ya. Dan mari kita makin banyak belajar tentang kebenaran, serta terus berusaha supaya hidup kita makin seperti Kristus gitu ya. Kita terus berusaha Bapak Ibu Saudara yang menciptakan hidup baru ini di dalam diri kita. Jadi belakangan ini juga saya diingatkan ya dengan Efesus 4 ayat 30 sampai 31. Di sana dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan gitu ya. Bahwa segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, pertikaian dan fitnah itu adalah dosa, Bapak Ibu Saudara ya. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ya, Tuhan ingatkan bahwa ini bukan perkara yang kecil gitu ya, bukan perkara yang sepele. Kadang waktu kita lagi benci, waktu kita lagi kepahitan, rasanya enak, rasanya benar gitu, kita ngerasa benar. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa itu adalah dosa, dan firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita meninggalkan itu semua. Di ayat yang ke-11 dikatakan, dalam hidup baru ini, kebangsaan, kesukuan, taraf pendidikan, atau martabat seseorang tidak penting. Hal-hal semacam itu tidak berarti apa-apa. Yang penting ialah apakah orang itu memiliki Kristus atau tidak. Sebab Kristus dapat dimiliki oleh setiap orang. Karena saudara telah dipilih Allah yang memberi hidup baru itu, dan karena kasih dan perintahnya yang mendalam pada saudara, maka saudara harus bersikap ramah, kasih, dan lemah lembut kepada orang lain. Jangan hanya ingin memberi kesan yang baik, jadi jangan cuma di permukaan ya Bapak Ibu Saudara ya, ini saya juga belajar ya. Jangan hanya ingin memberi kesan yang baik kepada mereka. Makanya Bapak Gembala sering ajarin kita, ayo punya anak rohani gitu ya. Karena kadang waktu kita nggak punya anak rohani, kelihatannya kita
baik gitu sama orang. Kita bisa memberikan kesan yang baik sama orang. Tetapi ketika kita punya anak rohani, kadang-kadang kita mesti marah gitu ya. Padahal waktu kita marah bukan karena punya niat jelek gitu ya, atau karena tapi karena kita memperhatikan kehidupan mereka jauh melampaui dari apa yang dunia ini saja gitu ya. Jadi diajarkan gitu. Nah, kadang-kadang bisa jadi berkesan berbeda, bisa jadi berkesan berbeda. Namun tujuannya baik ya. Tujuannya ya cuman Tuhan lah yang bisa tahu motivasi hati seseorang gitu ya. Jadi kita diminta untuk sekali lagi bisa murni, memiliki motivasi hati yang murni, Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan adalah saksi kita gitu ya. Tetapi bersedialah menanggung penderitaan dengan tenang dan sabar. Hendaklah saudara lemah lembut dan bersedia memaafkan, janganlah menaruh dendam. Ingatlah Tuhan telah mengampuni saudara, maka hendaklah saudara mengampuni orang lain juga gitu ya. 1 Yohanes 2 ayat 7, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Barang siapa ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Dan barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi kita diingatkan Bapak Ibu Saudara ya untuk punya pikiran yang baru, untuk memiliki perbuatan yang baru gitu ya, pikiran dan perbuatan yang baru. Dan hal yang ketiga yang kita bisa pelajari adalah Tuhan rindu agar setiap kita punya pengertian dan pengalaman yang baru ya. Tadi tingkah laku yang baru, kemudian kita punya karakter yang baru atau kebiasaan yang baru, dan yang ketiga kita memiliki pengertian dan pengalaman yang baru. Dalam Filipi 3 ayat 18 dikatakan, ya segala sesuatu yang lain tidak berharga bila dibandingkan dengan besarnya keuntungan yang saya peroleh dari pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan saya. Saya telah mengesampingkan segala sesuatu yang lain dan menganggapnya sampah, supaya saya dapat memiliki Kristus serta menjadi satu dengan Dia. Saya tidak lagi menggantungkan keselamatan saya pada perbuatan baik atau ketaatan kepada hukum Allah, melainkan kepada kepercayaan bahwa Kristus menyelamatkan saya sebab Allah membenarkan kita di hadapan hadirat-Nya atas dasar iman kita, yaitu berharap hanya kepada Kristus saja. Inilah pengertian yang baru ya Bapak Ibu Saudara ya. Sekarang saya telah melepaskan semua hal lain. Saya sadar bahwa itulah satu-satunya cara untuk mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, untuk mengalami kuasanya yang menghidupkannya kembali, serta untuk mengerti apakah artinya menderita dan mati bersama dengan Dia. Oleh karena itu, apapun akibatnya, saya akan hidup di dalam kesegaran hidup yang baru yang dinikmati oleh mereka yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa saya sudah sempurna. Sampai sekarang masih banyak yang harus saya pelajari, tetapi saya berusaha terus hingga akhirnya saya menjadi seperti yang diinginkan oleh Kristus yang telah menyelamatkan saya. Jadi Rasul Paulus juga nggak berhenti berusaha gitu ya, tidak berhenti berjuang. Jadi bukan berarti ketika kita berusaha itu kita tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus yang melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita, bukan gitu ya. Tetapi di sini kita belajar Rasul Paulus yang udah luar biasa gitu aja
dia bisa bilang begini ya, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa saya sudah sempurna. Sampai sekarang masih banyak yang harus saya pelajari. Jadi yuk mari kita sama-sama menyadari juga bahwa kita masih perlu terus belajar banyak dari kebenaran firman. Masih terus perlu belajar banyak dari kebenaran firman. Mari kita memiliki hati yang terus mau diajar gitu ya, mau belajar, mau punya pengertian yang baru, mau punya pengalaman yang baru. Jangan kita fokus di satu titik dan kita merasa itu kebenaran dan kita ngotot gitu ya di situ gitu, kita nggak mau kemana-mana lagi gitu. Tetapi seperti yuk kita sama-sama seperti Rasul Paulus gitu ya, sampai sekarang masih banyak yang harus saya pelajari gitu. Setiap kita menyadari bahwa masih banyak yang harus kita pelajari dan mau terus berusaha hingga akhirnya kita bisa menjadi seperti yang diinginkan oleh Kristus yang telah menyelamatkan kita. Mau terus bertumbuh gitu ya, sehingga potensi Kristus yang ada di dalam hidup kita itu bisa maksimal terpancar keluar melalui kehidupan setiap kita. Filipi 4 ayat 7, ini dikatakan ya, pengalaman yang baru. Kalau tadi kita berbicara tentang pengalaman yang baru, kita semua rindu pengen mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Nah, ini dalam firman Allah yang hidup, Bapak Ibu Saudara, saya melihat terjemahannya agak menarik gitu ya. Dikatakan gini, bila saudara melakukan hal-hal ini, katanya, saudara akan mengalami, kita kan rindu pengen punya pengalaman yang baru gitu ya, pengalaman yang baru tentang Tuhan gitu ya. Itu pengalaman damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kita kan pengen gitu ya. Nah, di firman Allah yang hidup itu dikatakan, bila saudara melakukan hal-hal ini, saudara akan mengalami damai sejahtera yang jauh melampaui pengertian akal manusia. Damainya akan menjadi pikiran dan hati saudara tenang dan tentram, sementara saudara mempercayakan diri kepada Kristus Yesus. Nah, saya jadi penasaran, Bapak Ibu Saudara, apa sih yang dibilang melakukan hal-hal ini supaya kita bisa mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan gitu ya. Akhirnya karena saya penasaran, saya lihat ayat di atasnya. Ini kan kalau kita lihat ini ayat yang sangat biasa kita sering ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, dan itu kerinduan kita. Kita kan pengen damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati, pikiran kita, memperbaharui kita hari lepas hari, terus damai sejahtera yang baru gitu ya. Seperti aliran-aliran air kehidupan yang terus memancar, kan pengen seperti itu gitu ya. Nah, ternyata di dalam firman Allah yang hidup ini lebih jelas dan dikasih tahu caranya. Kita lihat caranya ini, Bapak Ibu Saudara ya, ada beberapa hal ternyata. Saudara-saudara, mulai dari ayat yang pertama, saudara-saudara seiman yang saya kasihi, saya rindu kepada saudara sekalian, sebab saudaralah kegembiraan saya dan pahala pekerjaan saya. Sahabat-sahabat saya yang kekasih, katanya, tetaplah setia kepada Tuhan. Jadi hal pertama, supaya kita bisa memiliki damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kita diingatkan untuk tetap setia kepada Tuhan, gitu ya, tetap setia kepada Tuhan. Dan sekarang kepada Eudia dan Sintike, saya mohon supaya dengan pertolongan Tuhan berhentilah bertengkar, berbaiklah kembali, katanya. Saya pikir, oh ternyata lagi berantem gitu di sana, lagi berantem di sana, dan disuruh baikan, katanya gitu ya. Ayat yang ketiga, saya mohon kepada saudara, teman sekerjaku yang sejati, untuk menolong wanita-wanita ini, sebab mereka bekerja sama dengan saya, bahu-membahu, dalam mengabarkan berita kesukaan kepada orang lain. Dan mereka juga bekerja dengan rekan-rekan saya yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi ternyata yang Tuhan rindu supaya kita bisa mengalami pengalaman yang baru, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, bisa memenuhi hati dan pikiran kita. Tuhan pengen kita tetap setia kepada Tuhan. Dan Tuhan pengen kita bahu-membahu dalam mengabarkan berita kesukaan kepada orang lain. Sekarang udah eranya ini adalah era kolaborasi. Era untuk bersama-sama, bekerja sama, bergandengan tangan menyelesaikan visi yang daripada Tuhan, bergandengan tangan berlari-lari pada panggilan sorgawi gitu ya. Ternyata dari zaman dulu itu perpecahan itu sudah ada gitu ya. Saya baru tahu, Bapak Ibu Saudara. Saya baru nangkep juga dari ayat ini. Oh, ternyata kok ternyata sesuai gitu dengan apa yang tadi kita juga sudah bahas sama-sama gitu ya, terkait dengan kegeraman, terkait dengan amarah, kepahitan gitu ya, dan lain sebagainya itu.
Kemudian ayat yang keempat, bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan bersukacitalah. Jadi supaya damai sejahtera Allah bisa berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita, Tuhan ingatkan kita untuk selalu bersukacita. Dan supaya kita bisa bersukacita, kita perlu bersama-sama bersatu hati gitu ya, bersatu hati dan tetap setia kepada Tuhan. Dan ayat yang kelima dikatakan biarlah semua orang melihat bahwa apapun yang saudara lakukan, saudara tidak mementingkan diri sendiri. Ini juga menegur dan mengingatkan saya, Bapak Ibu Saudara ya. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Ingatlah, Tuhan akan segera datang. Ingat bahwa hidup kita di dunia ini cuma sementara kok ya. Kita cuma ya tadi dunia ini hanya tempat persinggahan sementara, hanya kita pendatang dan perantau ya di dunia ini. Tempat kita bukan di sini gitu. Ada saatnya lonceng akan berbunyi dan ada saatnya kita harus kembali pulang menghadap Yang Maha Kuasa. Karena itu selagi kita masih ada di dunia ini, kita masih dikasih waktu, masih dikasih kesempatan, masih dikasih kesehatan, masih dikasih kesempatan lah ya. Bapak Gembala tadi sempat cerita sama saya dulu, beliau sempat dengar bapaknya pagi-pagi mendoakan beliau gitu ya, dan bapaknya mendoakan beliau tapi beliau pura-pura tidur gitu ya, pura-pura tidur. Nah tapi terus beliau berkata, coba ya seandainya seandainya waktu itu buka mata dan berkata terima kasih gitu ya, kan pasti luar biasa indah gitu. Nah yuk mari kita sama-sama gitu. Saya yakin dan percaya bahwa bapaknya Pak Gembala sekarang juga sudah bersukacita di surga gitu dan sudah tahu isi hati Pak Gembala gitu ya. Tetapi marilah kita sama-sama yuk, selagi masih ada waktu hari ini, selagi masih ada kesempatan hari ini, yuk kita hidup untuk memuliakan Tuhan ya. Kita hidup dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, apapun yang kita lakukan, biarlah kita sadari bahwa Tuhan akan segera datang gitu ya. Jangan sia-siakan kesempatan, jangan sia-siakan waktu, jangan habiskan waktu untuk memperbesar atau menzoom perbedaan-perbedaan gitu ya. Tetapi mari kita sama-sama pakai waktu yang ada untuk bersama-sama saling mengasihi, bersama-sama bergandengan tangan untuk menyelesaikan visi yang daripada Tuhan. Janganlah khawatir, yang terakhir janganlah khawatir akan suatu apapun, melainkan bawalah segala sesuatu dalam doa, sampaikan kebutuhan saudara kepada Allah dan jangan lupa bersyukur atas jawabannya. Jadi rupanya ini ada beberapa rahasia gitu ya yang Tuhan kasih tahu supaya kita bisa mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Oke, jadi di akhir kata, gimana caranya kita supaya bisa memaksimalkan potensi Kristus di dalam hidup kita, yang terambil dari Roma 12 ayat yang kedua. Yang pertama, marilah kita memiliki tingkah laku yang baru. Yang kedua, kita memiliki kepribadian yang baru, karakter yang baru gitu ya. Dalam perbuatan kita, dalam pikiran kita perbaharui semuanya, dan kita juga memiliki pengertian serta pengalaman yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibu Dita buat kebenaran firman-Nya luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu, perjalanan kita bersama dengan Tuhan bukan hanya sekedar teori. Kekristenan itu berbicara hubungan kita dengan Tuhan. Makanya pengalaman baru itu akan selalu kita alami ketika kita membuka hati kita buat kebenaran firman Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus hidup dalam hidup kita. Dan saya percaya inilah salah satu cara untuk kita bisa maksimal dalam Tuhan. Kita menyadari kebenaran, tingkah laku baru, kepribadian baru, pengertian dan pengalaman yang baru. Jangan hanya menceritakan pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu itu baik. Tuhan tolong kita itu baik. Kita mengingat kebaikan Tuhan itu baik. Namun hari ini dan ke depan, biarlah pengalaman baru kita bersama dengan Roh Kudus, itu akan selalu baru setiap hari. Dan pesan saya saat ini, ambil waktu yang lebih banyak kita berdoa, merenungkan kebenaran firman, berbicara dengan Roh Kudus. Nanti Roh Kudus akan bukakan kebenaran, Roh Kudus akan pimpin kita untuk setiap hidup kita boleh semakin maksimal dalam Dia. Yang penting jangan keraskan hati kita, belajar mendengar suara Tuhan. Mari kita akan ambil waktu untuk berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Nanti Bu Gema akan pimpin kita dalam doa dan nyanyikan sebuah pujian terlebih dahulu.